Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita akan membahas soal CPNS khususnya TIU. Kalau di video-video sebelumnya kita bahas P3K, kali ini kita bahas CPNS untuk persiapan CPNS 2024. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentang figural. Di sini tipe figuralnya itu adalah tipe analogi, di mana di sini ada gambar 1 ya, dan gambar 2 akan beranalogi dengan gambar 3 dan gambar 4. Kita perhatikan baik-baik teman-teman. Di gambar 1 dan gambar 2 apa sih yang berubah? Yang berubah itu adalah segitiga itu jadi di dalam ya teman-teman, kemudian berubah warna, kemudian baru segi 4 di sini ya, kemudian terakhir itu segi 6. Jadi dari sudut yang terkecil kemudian ke sudut yang terbesar. Berarti kalau ke 3 dan 4 berarti yang paling kecil adalah segi 4 dulu ya teman-teman. Segi 4 ada di dalam, saya gambarkan kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian setelah segi 4 ada segi 5. Oh ya, segi 4-nya itu berwarna hitam ya, karena sebelumnya warna putih. Kemudian segi 5 itu tidak berubah ya warnanya. Dan terakhir itu segi 8. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya. Maka jawabannya yang mana teman-teman? Yang 8-nya juga kita warnain jadi warna hitam. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya teman-teman. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini kita perbesar dulu. Sultan merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dila lahir sebelum Sultan, tetapi Sultan lahir sesudah Abi. Citra lahir sebelum Balkis dan sesudah Sultan. Kakak tertua Sultan bukan laki-laki. Urutan kelahiran dari yang paling tua adalah, ini tipe soal logika analisis ya. Bisa saja ini urutan lahir, bahkan mungkin urutan antri, posisi duduk. Tipe-tipe soalnya seperti itu. Tipe soal ini yang selalu keluar saat ujian CPNS. Berarti Sultan itu anak ketiga. Yang mana yang Sultan anak ketiga semuanya itu di urutan ketiga ya. Kemudian pernyataan yang bisa kita masukkan yang ini nih. Citra lahir sebelum Balkis dan sesudah Sultan. Berarti Citra dulu baru Balkis. Antara yang A ya. Kalau yang B bukan, yang C juga bukan, atau yang D. Oke. Kemudian kakak tertua Sultan bukan laki-laki. Berarti kakak tertuanya itu perempuan. Maka yang kakak tertuanya perempuan di sini berarti yang A ya teman-teman. Kakak tertuanya itu adalah Dila. Kalau Dila itu nama perempuan ya. Kalau Abi itu nama laki-laki. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, perkecil dulu. Di tempat parkir sebuah rumah ada 6 buah garasi untuk 6 penghuninya. Karena bentuk dan kualitasnya berbeda, 6 penghuni tersebut diberi hak parkir pada tempat-tempat tertentu sebagai berikut. F tidak boleh parkir di nomor 4 dan 6. G hanya boleh parkir di 5 dan 6. H hanya boleh parkir di 1 dan 3. I hanya boleh parkir di 2 dan 4. J hanya boleh parkir di 1, 3, dan 5. K tidak boleh parkir di 3 dan 6. Saat I pulang, kelima penghuni lain telah memarkir mobilnya. Jika K parkir di nomor 1, I pasti parkir di... Oke, kita kerjakan sama-sama. Berarti kita siapkan dulu 6 kotak ya. 6 kotak. Atau pakai nomor juga bisa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian K parkir di nomor 1, berarti K di sini ya. Kemudian kita masukkan pernyataan yang sudah pasti. Di sini yang nomor 3. H hanya boleh parkir di 1 atau 3. Satunya kan sudah ada K, berarti H di sini di 3. Kemudian yang mana lagi? Yang nomor 5 nih. J hanya boleh parkir di 1, 3, dan 5. 1 sudah ada, 3 sudah ada, berarti J di 5. Kemudian yang mana lagi? G hanya boleh parkir di 5 dan 6. Berarti 5-nya sudah ada yang nempatin, berarti G di 6. Kemudian F tidak boleh parkir di nomor 4 dan 6. Berarti hanya boleh di sini nih, di
2F ya. Maka I itu di sini, di nomor 4. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman. Kalau lihat sekilas mungkin pusing, tapi kalau kita sudah tahu triknya maka akan gampang sekali yang ini. Tidak perlu hitung-hitungan, tapi cukup memerlukan waktu yang lama ya. Cukup memerlukan waktu dah. Baik, kita ke soal berikutnya. Pilihlah salah satu dari 5 angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan. Nah, di sini yang di dalam kurungnya itu yang ini nih teman-teman. Yang dari 210 sampai ke 23,3. Baik, kita perhatikan baik-baik yang mana yang tidak sesuai dengan pola. Ini sepertinya polanya itu ada 2 pola. Jadi di sini 630 ke 210 itu dibagi 3. Kemudian 210 ke 70 juga dibagi 3. 70 ke 23,3 juga dibagi 3. Kesininya juga dibagi 3. Oke, yang ini sesuai dengan polanya ya. Kemudian yang berikutnya 1000 ke 200 itu dibagi dengan 5. Kemudian 200 dibagi 5 di sini harusnya 40 ya. Kita coba cek, kalau dibagi 5 itu polanya sesuai berarti jawabannya adalah yang 41. Kalau 40 dibagi 5 itu 8 ya teman-teman. 40 dibagi 5 itu 8. Maka jawabannya adalah yang D, 41. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, masih di tipe soal yang sama. Pilihlah salah satu dari 5 angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan. Nah, di sini ada 2, 7, 12, 10, 6, 11, 16, 13, 10, 15, dan 20. Baik, kita perhatikan baik-baik. Kalau ini 2 ke 7 itu ditambah 5 ya. Kemudian 7 ke 12 itu ditambah 5 juga ya. Ini. Kemudian ini 12 ke 10 itu dikurangi 2. 10 ke 6 itu dikurangi 4 ya. Oke. Kemudian 6 ke 11 itu ditambah 5 ya. Kemudian 11 ke 16 juga ditambah 5. 16 ke 13 itu dikurangi 3. Oh, ini polanya. Gimana ya polanya? Mari kita cek berikutnya. 13 ke 10 juga dikurangi 3. Oh, ini berarti harusnya dikurangi 3 ya. Kemudian 10 ke 15 ditambah 5 dan 15 ke 20 juga ditambah 5. Maka di sini harusnya ini kalau 12 dikurangi 3 itu 9 ya teman-teman, 9. Kemudian 9 dikurangi 3 itu 6. Maka bilangan yang tidak sesuai dengan pola itu adalah bilangan 10 yang A. Oke. Ini soal ini keluar di 2022 ya, mulai keluar di 2022 saat ujian BUMN. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke. Seorang pegawai memiliki gaji bulanan sebesar 5 juta setiap tahun. Setiap tahun gaji pegawai tersebut naik 500.000. Berapa uang gaji yang diterima pegawai tersebut selama 8 tahun? Bisa kita menghitung secara manual ya, tapi akan memerlukan waktu yang lama. Kita menggunakan deret aritmetika. Jadi ini setiap bulannya itu 5 juta, maka di tahun pertama itu dia punya 5 juta dikali 12 itu 60 juta ya, 60 juta. Kemudian di tahun kedua berarti gajinya naik 500.000, berarti 5.500.000 ya. 5.500.000 dikali 12 adalah 66 juta. Kemudian di tahun ketiga itu gajinya naik lagi sekitar 500.000, maka setiap bulannya itu adalah 6 juta. Nah, 6 juta ini dikali 12 adalah 72 juta ya teman-teman, 72 juta. Berarti di sini 72. Kita perhatikan baik-baik, di sini bedanya itu tetap ya, 60 juta ke 66 itu bedanya 6 juta. Kemudian 66 ke 72 juga bedanya 6 juta. Jadi kita bisa menggunakan deret aritmetika di mana SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah 2A ya, ditambah N-1 dikali dengan B. Oke.
N-nya berapa? N-nya berarti 8 tahun. Berarti S8 sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2. A-nya itu apa? A-nya itu adalah nilai awal ya teman-teman. Nilai awal di sini adalah 60 juta. Kita hapus aja nolnya di sini ya. Jadi 60 aja. Jadi jutanya dihapus. Kemudian ditambah N-1, N-nya itu 8, berarti 8 dikurangi 1 dikali dengan B-nya berapa? B-nya itu adalah 6, berarti di sini ada kali 6. Oke, maka sama dengan, di sini ya saya tulis ya, 8 dibagi 2 adalah 4 dikali dengan 120. Ini kan berarti 7 dikali 6 adalah 42 ya, 42. Maka sama dengan 4 dikali dengan 162 gitu ya. Oke, kita hitung sama-sama ya. 162 dikali dengan 4. 4 dikali 2 adalah 8. Oke, mana yang belakangnya 8? Sebenarnya kita bisa langsung pilih yang D ya. Kemudian 4 dikali 6 itu adalah 24. Maka ini 4 di bawah 2. 4 dikali 1 itu adalah 4 ditambah 2 adalah 6. 648 juta yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Rara dapat menyelesaikan suatu tugas dari atasannya selama 6 jam, sedangkan Riri dapat menyelesaikan dalam waktu 4 jam. Jika Rara dan Riri bekerja bersama, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut ini adalah merupakan contoh soal dari pekerjaan gabungan ya. Caranya bagaimana? Jadi gini rumusnya. T gabungan sama dengan T1 dikali dengan T2 dibagi dengan T1 ditambah dengan T2. T1 nya berapa? 6 ya. 6 dikali dengan 4 dibagi dengan 6 ditambah dengan 4 ya. Maka akan sama dengan 6 dikali 4 itu adalah 24 dibagi dengan 10. Maka akan sama dengan 24 dibagi 10 adalah 4 per 10 gitu ya. Atau kita sederhanakan jadi 2 per 5. Berarti 2 jam. Nah ini 2 per 5 nya kita jadikan menit dulu. Jadi caranya bagaimana? 2 per 5, 1 menit itu kan 1 jam itu kan 60 menit ya teman-teman. Dikali 60. Maka akan sama dengan di sini 60 dibagi 5 itu adalah 12. 12 dikali 2 adalah 24. Maka akan sama dengan 2 jam 24 menit. Jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang mau membeli buku untuk menemani teman-teman belajar, bisa linknya di deskripsi ya. Bukunya ini ada yang ini nih, Panduan Resmi CPNS ya 2024. Ini lengkap banget. TWK-nya juga sudah TWK terbaru. Kemudian ada satu lagi, ini dari Mas Pandi AP dan Mas Pingli ya, lengkap juga. Ya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bagi yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.